You want to go to the lost city of Atlantic City? More than anything. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. 私はあなたと心中するために今日まで生きてきたのです。きっとそうです。だぜ。ああ。照れるなよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Permata Cibubur. Saya Dr. Rahma dari tim terpadu geriatri Rumah Sakit Permata Cibubur akan memberikan sosialisasi mengenai alur dan sistem pelayanan klinik geriatri di Rumah Sakit Permata Cibubur. Berikut adalah sistem dan alur pelayanan geriatri di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kenapa diadakan klinik geriatri di Rumah Sakit Permata Cibubur? Latar belakangnya adalah jumlah usia lanjut di Indonesia semakin meningkat, kurang lebih ada 9% atau 25 juta orang. Banyaknya penyakit atau multimorbidity, banyak obat atau polifarmasi, dan banyak diperlukan pemeriksaan penunjang. Kemudian di sini karakteristik dari pasien geriatri adalah seperti tadi, multimorbidity atau banyaknya penyakit, polifarmasi atau banyaknya obat, perubahan status nutrisi, lama rawat yang panjang, kemudian ada perubahan status fungsional dan terdapatnya sindrom geriatri. Apa saja sih yang dimaksud dengan sindrom geriatri? Di sini sindrom merupakan kumpulan gejala, kemudian banyak dialami oleh pasien geriatri, berkaitan dengan proses menua dan multipatologi. Dan sindrom geriatri ini tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik, organobiologik, tapi juga psikologik dan sosial ekonomi. Berikut ada 14 I yang termasuk sindrom geriatri. Bisa dibaca, diantaranya ada imobilitas, instabilitas, incontinence, intellectual impairment, infection, dan lain-lain. Di sini, menurut Permenkes RI nomor 79 tahun 2014, definisi pasien geriatri adalah pasien usia lanjut 60 tahun ke atas dengan kriteria yang pertama, memiliki satu penyakit fisik dan atau psikis, atau memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan, atau pasien dengan usia 70 tahun ke atas yang memiliki satu penyakit fisik dan atau penyakit psikis. Multipatologi atau multimorbidity dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasien memiliki banyak penyakit dan sebagian besar bersifat kronik degeneratif. Guideline NICE mendefinisikan keadaan multimorbidity sebagai adanya dua atau lebih kondisi kesehatan jangka panjang yang dapat meliputi beberapa keadaan berikut. Yang pertama, perburukan kondisi kesehatan fisik dan mental yang jelas seperti diabetes atau schizofren, beberapa kompleks gejala seperti frailty, kerentaan atau nyeri kronik, gangguan sensorik seperti gangguan penglihatan atau pendengaran. Pasien usia lanjut dengan multimorbidity perlu diberikan pendekatan holistik dan komprehensif dengan pengkajian paripurna pasien geriatri atau biasa kita sebut dengan CGA. Guideline NICE menyebutkan berbagai kriteria pasien yang membutuhkan pendekatan khusus multimorbidity antara lain. Yang pertama, pasien yang memiliki kesulitan dalam menjalani pengobatan atau melakukan aktivitas sehari-hari. 2. Pasien yang menerima perawatan dan layanan kesehatan dari berbagai institusi. 3. Pasien yang memiliki perburukan kondisi kesehatan fisik dan mental jangka panjang. 4. Pasien dengan frailty atau kerentaan atau riwayat jatuh.
5. Pasien yang sering membutuhkan perawatan emergensi atau kunjungan ke layanan kesehatan yang tidak direncanakan. Dan yang terakhir adalah pasien yang menerima peresepan obat rutin multiple. Di sini kategori pasien geriatri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah robust, pre-frail, dan frail. Robust ini maksudnya adalah pasien lansia yang sehat. Pre-frail yaitu pre-renta, atau frail adalah renta. Nah, pengertian frailty itu apa? Yang pertama tadi robust ya, atau fit atau sehat, yaitu keadaan di mana lansia tersebut tidak memiliki penyakit dan tidak memiliki ketergantungan dalam hidup sehari-hari. Pre-frail atau pre-renta, keadaan di mana lansia tersebut memiliki penyakit kronis namun terkontrol dengan baik sehingga mereka dapat hidup mandiri sehari-hari. Sedangkan yang terakhir, renta atau rapuh ya, keadaan di mana seseorang bergantung pada anggota keluarga atau caregiver untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan biasanya hal ini dipicu oleh situasi akut seperti pasca terinfeksi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah dia termasuk kategori yang robust, pre-frail, atau frail? Di sini ada kuesionernya yang bisa diisi oleh tenaga kesehatan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa masalah yang dihadapi oleh geriatri pada saat ini adalah banyaknya polifarmasi atau banyaknya obat, kemudian side effects, uncoordinated care atau pelayanan yang tidak terkoordinasi, dan high cost atau mahalnya biaya. Di sini dari Comprehensive Geriatric Assessment atau CGA adalah diskusi dengan tim terpadu geriatri untuk menentukan identifikasi daftar masalah, lalu ditentukan prioritas masalahnya apa, lalu dibagi apakah masalah tersebut perlu diselesaikan selama perawatan di rumah sakit atau masalah tersebut dapat diselesaikan di poliklinik setelah selesai perawatan. Nah, selama ini pasien usia lanjut ditangani secara multidisiplin, yaitu internis menangani masalah ilmu penyakit dalam, kemudian dari neurologisnya menangani masalah ilmu saraf, dan psikiatri menangani masalah ilmu kedokteran jiwa. Sedangkan tim terpadu geriatri adalah bekerja secara interdisiplin, yaitu internis, neurologis, dan psikiatris berkolaborasi untuk mengobati pasien tersebut. Pelayanan geriatri di rumah sakit terbagi menjadi 4 menurut Permenkes nomor 79 tahun 2014. Yang pertama adalah sederhana, yang terdiri dari klinik rawat jalan dan home care saja. Kemudian lengkap, yang terdiri dari klinik rawat jalan, home care, dan rawat inap akut. Sempurna, terdiri dari klinik rawat jalan, home care, ruang rawat inap akut, dan day care. Kemudian yang terakhir adalah paripurna. Ini yang sangat lengkap sekali, yaitu terdiri dari rawat jalan, home care, rawat akut, day care, rawat kronik, rawat inap psikogeriatri, respite care, dan hospice. Nah, di sini adalah alur pelayanan geriatri, yaitu semua pasien yang berusia di atas 60 tahun dilihat apakah pasien tersebut mengalami multimorbiditas atau tidak. Jika iya, pasien kemudian dinilai kembali apakah memerlukan perawatan atau hospitalisasi untuk kondisi akutnya. Jika tidak, pasien di-assess kembali atau di-screening apakah pasien tersebut tergolong yang fit tanpa polifarmasi. Jika iya, pasien cukup ditangani di PPK 1. PPK 1 ialah dokter umum yang telah mendapatkan pelatihan geriatri. Kemudian jika pasien tergolong pre-frail dan tanpa polifarmasi, pasien dinilai kembali apakah ada sindrom geriatri. Jika tidak, pasien ditangani di PPK 2 atau dokter internis yang telah mendapatkan pelatihan geriatri per GEMI.
Kemudian jika terdapat sindrom geriatri, pasien ditangani oleh dokter internis konsultan geriatri. Dan yang terakhir, jika pasien jelas mengalami frail dan atau polifarmasi, pasien langsung ditangani oleh dokter internis konsultan geriatri. Kemudian jika pasien tidak memerlukan perawatan hospitalisasi untuk kondisi akutnya, pasien dinilai apakah kondisi akut tersebut termasuk kondisi yang ringan atau sedang berat. Jika ringan, pasien dapat ditangani oleh dokter internis yang telah mendapatkan pelatihan geriatri. Jika kondisi akut sedang berat, pasien langsung ditangani oleh dokter internis konsultan geriatri. Nah, ini adalah layanan home care. Perawatan usia lanjut di rumah kita bisa lakukan dengan home care. Keuntungannya adalah jelas menekan biaya perawatan termasuk untuk pasien lanjut di PPK 3 yang membutuhkan biaya rawat inap tinggi. Kemudian meningkatkan keterlibatan anggota keluarga dalam perawatan. Dan yang terakhir adalah pasien tentunya merasa lebih nyaman. Kekurangan dari layanan home care adalah tidak cocok untuk pasien sakit akut yang membutuhkan pengawasan ketat. Kemudian pada kondisi tertentu dapat menimbulkan suasana yang tidak nyaman di rumah. Dan yang terakhir, dari masalah etik dan legal di Indonesia belum ada dukungan sosial dan politik yang memadai. Berikut adalah klasifikasi kondisi pasien. Yang pertama, kondisi akut dari onsetnya mendadak, kemudian dari durasinya singkat, jumlah penyebab biasanya hanya satu, besar masalahnya dapat menimbulkan gangguan berat dalam durasi yang singkat. Kemudian dari segi kondisi kronik, onsetnya gradual, durasinya panjang, jumlah penyebabnya multiple, besar masalah yang disebabkan memerlukan waktu yang lama untuk menimbulkan gangguan yang berat. Kemudian ini tadi ya klasifikasi kondisi akut pada pasien usia lanjut. Kalau ringan, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari atau pasien dapat mandiri, dapat diberikan terapi yang sederhana dan prognosisnya cenderung baik. Sedangkan klasifikasi yang sedang berat ialah penyakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari, ketergantungan dapat sampai mengancam jiwa. Diperlukan terapi yang kompleks dan segera, kemudian prognosisnya kurang baik. Terima kasih. Sekian pemaparan sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.